Kabar mengenai langkah cepat PSSI dalam mempercepat proses naturalisasi pemain muda, Dean Zandbergen langsung memicu gelombang perhatian publik sepak bola nasional. Ini bukan sekadar berita biasa yang lewat begitu saja di timeline, melainkan sebuah keputusan strategis yang menyimpan banyak lapisan makna, mulai dari ambisi jangka pendek hingga arah pembangunan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Ketika federasi bergerak lebih cepat dari biasanya, itu menandakan ada urgensi, ada tekanan, dan ada target besar yang sedang dikejar. Langkah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin kehilangan momentum. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia memang mengalami peningkatan, baik dari segi performa, mentalitas, maupun eksposur di level internasional. Namun di balik itu semua, masih ada satu celah yang belum sepenuhnya tertutup, yaitu kedalaman skuad dan kualitas individu di beberapa posisi kunci. Disinilah kehadiran pemain seperti Dean Zandbergen menjadi relevan, bukan hanya sebagai tambahan, tetapi sebagai bagian dari solusi yang dirancang secara sistematis. Dean Zandbergen diproyeksikan sebagai pemain muda dengan potensi besar yang dapat memberikan warna baru dalam komposisi tim. Usianya yang relatif muda menjadi salah satu faktor utama mengapa proses naturalisasi ini dipercepat. Ini bukan hanya tentang kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Dalam dunia sepak bola modern, keputusan seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Ada analisis panjang, ada pemantauan performa, dan tentu saja ada pertimbangan strategis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pelatih, federasi, hingga pengamat teknis. Namun di sisi lain, percepatan naturalisasi juga membuka ruang diskusi yang cukup luas. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan arah kebijakan ini. Apakah ini langkah yang tepat? Apakah Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi? Ataukah ini memang bagian dari transformasi besar yang sedang dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia, yang kini tidak lagi dipandang sebagai tim penggembira di kawasan Asia Tenggara. Perlu dipahami bahwa naturalisasi dalam sepak bola bukanlah fenomena baru. Banyak negara telah melakukannya sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas tim nasional. Yang membedakan adalah bagaimana proses tersebut dijalankan dan bagaimana pemain yang dinaturalisasi mampu berkontribusi, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara mental dan budaya. Dalam konteks ini, Dean Zandbergen diharapkan bukan sekadar mengisi slot pemain, tetapi juga membawa standar baru dalam hal profesionalisme dan cara berpikir. PSSI tampaknya menyadari bahwa untuk bersaing di level yang lebih tinggi, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan metode konvensional. Dibutuhkan percepatan di berbagai sektor, termasuk dalam hal perekrutan pemain. Naturalisasi menjadi salah satu jalur cepat yang bisa diambil, meskipun tetap harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan. Tanpa keseimbangan tersebut, strategi ini bisa menjadi bumerang di masa depan. Menariknya, percepatan proses Dean Zandbergen juga bisa dibaca sebagai bentuk respons terhadap dinamika kompetisi di Asia yang semakin ketat. Negara-negara lain terus berbenah, meningkatkan kualitas liga domestik, memperbaiki sistem pembinaan, dan tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah berani. Indonesia tentu tidak ingin tertinggal dalam perlombaan ini. Dengan masuknya pemain muda potensial, diharapkan ada peningkatan daya saing yang signifikan. Namun ekspektasi tinggi selalu datang dengan konsekuensi. Publik Indonesia dikenal memiliki antusiasme yang luar biasa terhadap sepak bola, tetapi juga sangat kritis. Setiap keputusan federasi akan selalu berada di bawah sorotan. Dean Zandbergen, sebagai sosok baru, tentu akan merasakan tekanan tersebut. Ia tidak hanya membawa status sebagai pemain naturalisasi, tetapi juga simbol dari harapan baru yang dibangun oleh federasi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat proses adaptasi sebagai bagian yang tidak bisa diabaikan. Meskipun memiliki latar belakang sepak bola yang mungkin lebih maju, beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya baru, dan ekspektasi yang tinggi, bukanlah hal yang mudah. Banyak contoh pemain yang membutuhkan waktu untuk benar-benar menemukan ritme terbaiknya setelah bergabung dengan tim nasional baru. Oleh karena itu, kesabaran menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh semua pihak, termasuk publik. Di sisi lain, kehadiran Dean Zandbergen juga bisa memberikan dampak positif bagi pemain lokal. Persaingan dalam tim akan semakin ketat, yang pada akhirnya mendorong setiap pemain untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam sepak bola modern, kompetisi internal adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan tim yang kuat. Tanpa persaingan, perkembangan pemain cenderung stagnan. Dengan adanya tambahan pemain berkualitas, standar dalam tim akan meningkat secara otomatis.
PSSI tampaknya sedang mencoba membangun ekosistem yang lebih kompetitif, tidak hanya di level tim nasional, tetapi juga dalam keseluruhan struktur sepak bola Indonesia. Naturalisasi pemain muda seperti Dean Zandbergen bisa menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Ini bukan hanya tentang satu nama, tetapi tentang arah yang ingin dituju. Apakah Indonesia ingin menjadi kekuatan baru di Asia? Jika jawabannya iya, maka langkah-langkah seperti ini hampir tidak terhindarkan. Meski demikian, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara ambisi dan realitas. Naturalisasi bukanlah solusi instan yang bisa langsung mengubah segalanya. Dibutuhkan waktu, proses, dan konsistensi untuk melihat hasil nyata dari kebijakan ini. Tanpa perencanaan jangka panjang yang matang, langkah ini bisa kehilangan arah. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi dari federasi menjadi sangat penting agar publik memahami tujuan di balik setiap keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan mempercepat naturalisasi Dean Zandbergen akan menjadi salah satu titik evaluasi penting. Apakah langkah ini berhasil memberikan dampak positif? Apakah ia mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan? Atau justru menjadi pelajaran berharga bagi federasi dalam menyusun strategi ke depan? Semua itu akan terjawab seiring berjalannya waktu. Yang jelas, satu hal tidak bisa disangkal. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase perubahan. Banyak keputusan besar diambil dalam waktu yang relatif singkat. Ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Dean Zandbergen hanyalah satu bagian dari puzzle besar tersebut. Tetapi kehadirannya bisa menjadi penentu arah perjalanan ke depan. Pada akhirnya, publik hanya menginginkan satu hal. Kemajuan nyata, bukan sekadar wacana, bukan sekadar janji, tetapi hasil yang bisa dirasakan. Naturalisasi Dean Zandbergen membawa harapan itu, sekaligus membawa tantangan besar. Ini adalah langkah berani yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar, atau justru menjadi ujian berat bagi arah kebijakan sepak bola nasional. Dan sekarang, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari PSSI, karena keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu melangkah.